berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Bu, Ya, Saiful. yang untuk latihan berarti kami buatnya jangan sampai ada masalah apa-apa berarti Bu ya. Kami buatnya yang lancar gitu Bu. Bebas ya, ini artinya itu bebas karena di sini nggak ada dibilang harus yang lancar atau harusnya nggak lancar ya. Nah, namun kalian bisa membuat, misalkan ada yang buat seperti ini, transaksi T1 read log X jalan dulu, kemudian read item X, nah kemudian baru read log Y, kemudian read item Y, kemudian X sama dengan X tambah 3, ya, waktu berikutnya lagi ada Y sama dengan 2 kali Y, kan beda-beda, ya. Nah, itu kalau secara konkuren. Nah, atau interleave istilahnya ya, interleave. Interleave itu kan maknanya jalan bersamaan. Antar setiap tas ini bisa saling berjalan bersamaan. Nah, pada latihan ini yang disuruh buat itu adalah serial schedule. Apa makna serial? Berurut. Berurut. Ya, berurut. Berarti di sini karena ada 2 transaksi, berapa jumlah serial schedule yang mungkin? Kok bingung? Kan ada 2 transaksi nih. Berapa buah serial schedule yang mungkin? Berapakah jenis penjadwalan serial yang mungkin? 2. 2, ya kan? Ini cuman karena ada 2 transaksi aja. Apakah itu T1 dulu, baru berikutnya T2, atau T2 dulu, baru berikutnya T1. Ya, jadi kalau pada contoh locking dan unlocking itu kan setiap ini bisa saling bekerja berbarengan. Nah, namun pada latihan ini yang diminta adalah serial schedule. Berarti T1 dulu jalan semuanya, baru berikutnya T2 jalan. Nah, kemudian ada satu lagi, T2 dulu dilakukan, baru berikutnya adalah T1. Nah, kemudian nanti kalian data. Nah, jadi pada waktu pertama, T1 itu melakukan apa? Oh, dia read log X, ya kan? T2 gimana? Ya kan karena serial, berarti T2 belum melakukan apapun. Berapa nilai X di sini? Nah, nilai X-nya di awal masih 3, ya berarti 3. Nah, kemudian apa berikutnya pada T1? Read item. Berarti read item X. T2-nya apakah sudah mulai? Belum, karena kan soalnya adalah serial schedule. Kecuali soalnya itu adalah interleave atau konkuren. Nah, di sini soalnya adalah serial schedule. Berarti T2 di sini belum ngapa-ngapain ya. Nah, nilai X-nya seperti apa? Nilai X-nya masih 3. Oh, Y-nya juga ya. Y-nya juga masih 2. Di sini juga masih 2. Nah, waktu Waktu ketiga, apa yang dilakukan? Dia melakukan X sama dengan X tambah 3. T2-nya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. X-nya seperti apa? Apakah sudah berubah nilainya? Nah, pada saat ini nilainya sudah berubah. Berarti X-nya, variabel X di sini berapa? X tambah 3. X-nya 3, 3 tambah 3 berapa? 6. Bu. 6, ya. Y-nya bagaimana? Y-nya masih tetap. Kemudian nanti pada waktu keempat, apa yang dilakukan? Write log. Ya, write log X. Ya, dikunci nilai X-nya karena mau ditulis ke disk. Nah, berapa nilai X yang mau ditulis? Masih 6. Y-nya berapa? Masih 2. Ya, jadi seperti itu. Paham maksudnya? Baik Bu, terima kasih Bu. Paham Bu. Oke. Bu, Ya. transaksi 1 sama 2 itu dalam waktunya sama? Waktunya sama? Enggak. Maksudnya kejadiannya? Serial. Apa makna serial schedule? Nah, apa tuh? Berurutan Bu.
T1 berurutan. dulu buat udah sampai T1 siap baru Ya. lanjut T2. Ya, betul. Jadi serial schedule maknanya ya di sini ada dua pilihan, dua-duanya kalian buat, ya. Nah, pertama dengan anggapan T1 dulu yang dikerjakan, baru kemudian T2, berarti T1. Kalau ada T1 di sini T2, T1 dulu kerja sampai selesai, baru berikutnya dilanjutkan dengan T2. Nah, untuk setiap pekerjaannya tadi, ini kan task ya, setiap tugas-tugasnya itu kalian data, nilai X dan Y-nya itu berapa nilainya, sampai hasil akhir nilai X dan Y setelah T1 dan T2-nya itu berapa nilainya. Oke, nah kemudian ada dua cara untuk serial schedule. Nah, cara berikutnya berarti apakah T2 dulu yang dilakukan, baru kemudian T1. Nah, berarti T2 dulu kerja sampai selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan T1. Nah, kemudian setiap proses perubahan nilai variabel X dan Y-nya itu kalian data. Nah, berapa nilai X dan Y-nya? Hingga hasil akhirnya yang didapatkan X dan Y-nya itu berapa? Apakah sama? Ya kan? Nah, kesimpulannya nanti apakah sama nilai X dan Y antara T1 duluan, baru berikutnya T2, ataupun T2 dulu dilakukan, baru berikutnya T1, apakah sama? Kan? Ya, seperti itu ininya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Terkait dengan timestamp ini bisa dipahami? Ya, timestamp bisa dipahami. Kalau timestamp ini ya berarti saat transaksi dimulai. Timestamp ini nanti ada 3 jenis. Bukan 3 jenis. Ada 3 data yang akan disimpan nilai timestampnya. Yang pertama timestamp daripada transaksi. Ya, berarti itu timestamp saat transaksi itu dimulai. Yang kedua adalah timestamp dari data item X sewaktu di read. Nah, read timestamp. Ini kan kadang disingkat sebagai RTS. Read timestamp untuk variabel apa? Kalau variabel X yang dibaca berarti read timestamp untuk variabel X. Nah, kemudian yang write-nya juga harus disimpan nilainya. Jadi ada write timestamp untuk variabel X, ya, untuk data item X maksudnya. Jadi ini ada urutannya karena kan yang namanya timestamp kan sifatnya kan waktu ya. Jadi kalau waktu ada yang duluan, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ya, jadi kalau yang lebih kecil itu berarti maknanya lebih tua umurnya daripada yang lebih besar nilai timestampnya. Jadi aturannya seperti ini, ya. Ada yang bertanya lagi? Bu, izin bertanya, di halaman 23 di slide ini Ibu tulis ada waktu expand dan shrinking itu masih belum jelas. Kenapa itu terjadi? Baik, ini terkait dengan penjelasan siapa tadi yang nanya ya, terkait dengan aturan atau protokol yang digunakan saat kita menggunakan aturan lock dan unlock. Jadi kalau udah ada item data yang kita kunci, kita lock, maka harus kita buka, kita unlock. Namun kapan kita kunci dan kapan kita buka, ini ada aturan yang diberi nama two-phase locking. 2 fase locking. Fase pertama dia akan melakukan lock, fase berikutnya dia akan melakukan unlock. Ya. Nah, ada beberapa variasi, sebetulnya ada satu variasi lagi, apa ya namanya lupa. Tapi di rujukan buku yang saya baca cuman ada ini aja, tapi ada satu lagi seingat saya. Nah, namun di sini aja 3 jenis ini saja yang kita pertimbangkan di sini. Yang pertama adalah basic 2PL. Ya. Nah, basic 2PL ini adalah ya protokol basic 2PL maknanya
pada suatu transaksi, ya, pada suatu transaksi, maka operasi lock, nah ada operasi lock, apakah itu read lock, write lock, apapun itu locknya, itu akan mendahului, ya, akan mendahului operasi unlock yang paling pertama. Nah, jadi dia akan mendahului operasi unlock yang paling pertama. Sehingga apa? Sehingga ya pada basic 2PL ini ada istilahnya fase expanding. Ya, fase expanding itu berarti locknya itu didapatkan. Ya, jadi saat ini item data yang digunakan itu di lock. Nah, jadi semua lock itu didapatkan semuanya, ya, semua kunci itu didapatkan, kemudian diproses, kemudian ada fase shrinking. Jadi fase shrinking ini bermakna lock yang item data yang tadi sudah di lock itu akan dibuka satu persatu, ya. Nah, namun saat fase shrinking ini tidak boleh ada proses lock, ya. Jadi tidak boleh ada yang di lock. Nah, jadi kalau saat unlock ini berarti ya hanya ada proses apa? Hanya ada proses unlocknya saja. Ya, jadi ada fase expanding, maknanya saat kita ingin mendapatkan kunci terhadap item data yang digunakan, kemudian ada fase shrinking di mana lock yang ada itu kita buka atau kita rilis istilahnya. Ya, namun pada saat itu tidak boleh ada lock yang baru yang kita buat. Ya, jadi pada fase unlock ini khusus untuk unlock aja. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ini ada contoh. Ada transaksi. Transaksi pertama write lock A. Ya, jadi write lock A maknanya di sini sudah ada fase, kalau kita anggap ini adalah suatu diagram, yang bawah ini adalah waktu. Pada waktu yang pertama write lock A, berarti A-nya itu masih di lock. Oke, ya, A-nya ini di lock. Kemudian read item, berarti ini operasi, ya, dia baca nilai A, kemudian nilai A dikurang 100. Oke, nilai A dikurang 100, kemudian di write item A. Oke, nah write item berarti ditulis nilai A-nya, kemudian berikutnya adalah write lock B. Ya, write lock B maknanya ada variabel item data B yang digunakan, kemudian kita ingin mendapatkan lock yang baru lagi untuk data B. Oke, nah kemudian ya karena yang A tadi udah selesai digunakan, ya kita commit. Nah, commit transaksi tersebut, sesudah di-commit, maka kita unlock. Nah, unlock. Jadi kita unlock. Nah, kita unlock datanya yang tadi. Nah, ini ada suatu proses tertentu, ya, proses B-nya. Kemudian mulailah kita unlock. Nah, di sini yang pertama di-unlock yang mana? Di-unlock A. Nah, tadi kan A duluan, kemudian B. Nah, berikutnya A duluan yang di-unlock. Nah, kemudian read item B, B tambah 100, ini masih dalam proses. Kemudian write item B, ya, kemudian commit. Sesudah di-commit, maka B pun akan di-unlock. Nah, maknanya apa di sini? Ini terkait dengan proses yang disebut sebagai expand, dan ini adalah shrinking. Jadi expand ini bermakna item data yang digunakan itu akan kita lock satu persatu sesuai keperluannya. Kemudian pada fase shrinking, item data yang tadi sudah di lock dan sudah selesai digunakan itu akan kita buka satu persatu. Ya, jadi makna expanding dan shrinking itu seperti itu. Pada expand itu berarti lock itu kita dapatkan untuk setiap item data yang kita perlukan. Nah, kemudian, nah ini kan setiap prosesnya kan jalan terus, ya. Jadi prosesnya jalan terus sampai ada batas tertentu. Nah, ini
istilahnya kalau saya nggak salah ini adalah lock point. Sampai ada batas tertentu, maka kita tidak mendapatkan lock lagi, tapi sekarang sudah kita rilis. Nah, kita rilis semua lock yang tadi sudah kita dapatkan. Ya, jadi lebih kurang maknanya seperti itu. Ya, sudah bisa dipahami, Miswar? Jadi Bu, lock ini untuk mengatasi error loss update sama uncommented dependency. Ya, nah kenapa? Karena loss update, uncommitted dependency ini kan terkait dengan transaksi yang berjalan secara konkuren atau bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Karena kalau dia berjalan bersamaan itu kan banyak variasi, bisa macam-macam variasinya. Jadi bagaimana caranya variasi tas-tas atau tugas-tugas yang ada pada transaksi tadi itu menghasilkan hasil yang benar, ya kan, menghasilkan hasil yang benar. Nah, caranya gimana? Ada protokol. Nah, protokolnya ini adalah 2PL, ya. Jadi protokol 2PL ini ingin memastikan bahwa transaksi yang tadi jalan bersamaan itu akan menghasilkan, ya, akan memenuhi syarat daripada serializability. Oke, ini tulisannya serializability teori, ya, serializability teori. Ya, serializability teori ini maknanya apa? Transaksi konkuren, ya, dia berjalan bersamaan. Nah, kita ingin mengharapkan hasil daripada transaksi tersebut itu sama seperti transaksi yang jalan secara serial. Nah, jadi 2PL ini digunakan untuk memastikan serializability teori ini tercapai. Nah, supaya transaksi yang hasil akhir daripada transaksi yang dihasilkan itu benar. Ya, jangan sampai ada yang salah. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi kan kalau kayak loss update, uncommitted dependency itu kenapa? Karena transaksi itu jalan secara konkuren kan. Nah, jadi salah satu cara untuk mengatasinya kita melakukan kontrol konkurensi. Nah, kontrol konkurensi ini gimana cara kita lakukannya? Dengan menggunakan lock dan unlock. Nah, apa protokolnya? Apa aturannya? Aturan daripada lock dan unlock ini ada aturannya. Aturannya itu adalah 2PL. Nah, 2PL itu yang mana yang mau kita pakai? Banyak. Ada yang basic, yang biasa yang digunakan, ada yang konservatif, dan ada yang strict. Nah, jadi itu kaitannya tadi. Kaitannya antara yang loss update tadi. Nah, kenapa loss update? Karena transaksinya jalan secara konkuren. Nah, jadi bagaimana supaya masalah tersebut bisa diatasi? Kita lakukan kontrol konkurensi. Itulah yang kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana cara melakukan kontrol konkurensi? Bisa secara lock dan bisa secara timestamp. Ya kan? Nah, kalau lock dan unlock ada aturannya. Aturan yang digunakan itu adalah 2PL. 2PL jenis apa yang akan digunakan? Ya, tergantung BPMS-nya, dia memakai seperti apa.